Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praktikum mata kuliah sistem mikroprosesor, di mana pada pelaksanaan praktikum ini kita menggunakan aplikasi simulator, yaitu simulator mikroprosesor Z80. Dikarenakan kondisi yang masih belum memungkinkan kita untuk melaksanakan praktikum secara offline di lab, maka untuk semester ini kita menggunakan simulator. Nah, pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan satu percobaan yang ada di modul yang sudah saya share ke kalian. Satu modul ini saya akan demonstrasikan atau menjelaskan sedikit tentang teknis perkuliahan atau teknis praktikum kita. Nah, diharapkan setelah demonstrasi ini kalian bisa melaksanakan praktikum mandiri di rumah. Baik, untuk aplikasi ini ataupun simulator ini berbasis grafis yang terintegrasi dengan compiler basic dan assembler, serta terdapat fasilitas debugger untuk mikroprosesor Z80. Nah, aplikasi ini ataupun simulator ini mampu menunjukkan isi dari sebuah register internal, kemudian termasuk status flag yang memiliki ataupun yang tereksekusi maupun yang telah tereksekusi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung menuju ke simulator Z80. Saya buka dulu simulator Z80 nya. Nah, ini antarmuka dari simulator Z80. Nah, untuk kalian rekan-rekan mahasiswa yang ingin mendownload simulator ini ataupun aplikasi ini, silakan masuk ke website OceanSoft. Link ini sudah saya tampilkan di modul praktikum. Nanti kalian bisa masuk ke web tersebut dan silakan mendownload aplikasi ini. Nah, di aplikasi ini, di antara muka ini kita bisa melihat di sebelah kiri ini ya, ada main register, mulai dari register A sampai register L, kemudian ada alternatif register dari aksen sampai L aksen, kemudian ada main register dan ada alternatif main flag register dan ada alternatif flag register. Kemudian di sini ada 16 bit register, kemudian ada special register dan ada interrupt control. Kemudian di sini ada path ya. Path di sini ini berisikan path dan nama file. Ini from program location, ada path dan nama file. Ini menunjukkan bahwa nantinya pada saat kita melakukan simulasi ataupun meload program, maka program yang kita load tadi berada di lokasi ini, seperti itu. Nah, di modul praktikum itu sudah diberikan penjelasan tentang teknis penggunaan dari aplikasi ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan secara lebih rinci ya, karena di praktikum di modul praktikumnya sudah diperjelas. Baik, untuk memulai di sini sebelumnya di sini ada file di sini isinya ada clear memory, ada load program, kemudian ada save memory, kemudian ada simulation di sini untuk menunjukkan nanti apapun untuk memulai kita load program. Kemudian di sini ada read ini untuk melihat intensitas ataupun kecepatan dari load program, sehingga nanti kita bisa melihat perubahan isi register ini dengan secara cepat atau secara lambat atau secara by step. Kemudian di sini ada tools, ada memory editor, ada di assembler dan seterusnya. Nah, untuk memulai praktikum kita masuk ke assembler dulu. Nah, di sini ini fungsinya untuk menuliskan kode program assembler.
kode program assembler. Kemudian setelah nanti dituliskan, kita bisa melakukan saving ataupun menyimpan program yang sudah kita buat dalam bentuk ataupun dalam file ASM, atau kita bisa langsung load kode program yang sudah kita buat ke simulator Z80 ini. Nah, baik, kita langsung melakukan percobaan. Nah, di sini ini modul yang sudah saya kirim ke kalian. Saya akan mendemonstrasikan di percobaan yang pertama, yaitu mengisi register. Nah, untuk percobaan yang berikutnya nanti silakan kalian lakukan secara mandiri. Kemudian nanti hasilnya kalian screenshot buat dalam laporan. Kemudian juga selain laporan, nanti coba kalian pada saat pelaksanaan praktikumnya kalian rekam atau buat videonya, kemudian dikumpulkan. Baik, kita kembali lagi ke simulator ini. Nah, di sini ada terbuka simulatornya, kemudian di sini ada assemblernya. Untuk yang fungsinya adalah untuk menuliskan program assembler. Nah, ini kita bisa langsung mengetikkan atau kita bisa langsung mengcopy dari modul yang sudah ada. Jadi, tapi saya sarankan kalian coba mengetik di assembler ini supaya kalian lebih familiar dengan program ataupun dengan kode program assembler. Tapi untuk demonstrasi ini saya akan mengkopikan saja supaya cepat ya. Nah, ini kita bisa langsung copy. Kemudian, nah, setelah kita kopikan, yang seperti yang saya katakan tadi, ini bisa kita langsung save atau kita bisa langsung load. Nanti kalau kita load, kita tinggal klik saja di sini assembler download, maka nanti programnya akan masuk ke simulator ini. Tapi kalau misalnya kita mau menyimpan program ini, kita bisa save as. Kemudian kita tentukan lokasinya, kemudian kita beri nama saja, seperti itu. Jadi kita coba pada kali ini kita langsung load saja ya. Ya, ini terjadi error. Nah, terjadi error di sini dikarenakan pada saat kita akan menulis program assembler ataupun kode assembler di sini, kita jangan meletakkan kode program ini di kolom yang pertama. Di kolom yang pertama itu adalah sebuah label. Maka caranya adalah kita geser di kolom yang kedua. Caranya kita tinggal tekan tab saja, seperti ini. Sebelumnya kita tekan tab, kita pindahkan. Kalau tidak, nanti programnya akan error. Nah, yang dua baris yang terakhir boleh dipindahkan, boleh tidak. Nah, tapi ini kita pindahkan saja, biar bentuknya seragam dan lebih rapi. Nah, setelah itu kita bisa langsung meload, atau sekali lagi bisa juga kita menyimpan program ini. Kita load, tidak ada error ya. Maka di sini lokasi filenya sudah masuk di sini. Nah, setelah itu kita bisa melakukan proses simulasi pada file atau pada simulator Z80 ini. Caranya adalah ini simulation, kemudian kita klik start. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu untuk rate-nya apakah normal atau slow. Kalau slow ini nanti kita bisa melihat perubahan isi register di sini. Ini dengan jelas karena rate-nya itu lambat. Kita coba normal dulu. Kemudian klik simulation, kemudian stop. Nah, di sini kita bisa melihat perubahan isi register. Nah, kita lihat di sini register A
ini C-nya 0, register B 77, C 66 dan seterusnya. Ini berdasarkan kondisi terakhir ketika program ini dieksekusi. Kemudian di sini A misalnya, A ini nilainya adalah 00. Nah di sini menandakan bahwa di sini di kode program assemblernya LD atau load ya, load A, 1920 hexa ini apa namanya alamat. Nah kalau kita mau membuktikan bahwa di alamat 1920 hexa ini benar gak nilainya 0, kita bisa lihat di memory editor. Nah di sini ya, ini ada memory editor. Kita lihat alamat 1920. Nah ini ya 1920 itu nilainya 0, maka udah benar nilainya ada. Jadi nilai 0 ini adalah nilai yang terakhir setelah program ini dieksekusi, nilai register terakhir yang setelah dieksekusi program assembler tersebut. Nah ini nanti kalian bisa melakukan kombinasi-kombinasi kode program yang lain, baik itu yang berhubungan dengan pengisian register atau di percobaan-percobaan yang lain. Nanti silakan kalian kombinasi ataupun kalian explore lagi kode program tersebut. Di modul ini cuma kode program dasar, nanti selebihnya kalian explore, kemudian nanti kalian lampirkan di laporan bentuk program yang kalian explore tadi, kemudian kalian analisa. Nah, secara umum seperti itu untuk demonstrasi pada percobaan yang pertama. Mudah-mudahan apa yang didemonstrasikan ini bisa membantu kalian dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah mikroprosesor. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat melaksanakan praktikum mikroprosesor. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.